Hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Selamat sore, Ibu Unis, selaku dosen pengampu mata kuliah isu global, dan teman-teman lainnya yang berbahagia. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena telah memberikan rahmat sehingga kita dapat berkumpul di ruangan Classroom saat ini. Perkenalkan, nama saya Melinda Mafma, yang akan bertugas sebagai moderator dalam webinar kali ini yang bertema ledakan pabrik kimia di Jilin, Cina berdampak hingga ke negara tetangga. Adapun anggota kelompok webinar saya kali ini, yang pertama, Vivin selaku pemateri pertama yang saat ini sedang menempuh S1 Hubungan Internasional di Universitas Mula Warman. Yang kedua, Salsabila selaku pemateri 2 yang saat ini sedang menempuh S1 Hubungan Internasional di Universitas Mula Warman. Yang ketiga, Amelia Hania selaku pemateri 3 yang saat ini juga sedang menempuh S1 Hubungan Internasional di Universitas Mula Warman, dan juga ada Mardiano Sianto selaku notulensi yang saat ini juga sedang menempuh S1 Hubungan Internasional di Universitas Mula Warman. Baik teman-teman, langsung saja kita mulai ke sesi yang pertama adalah pembukaan. Sebelum itu, mari kita mengucapkan bismillah bersama-sama. Bismillah. Selanjutnya penyampaian materi saya persilakan untuk Vivin selaku pembaca materi yang pertama. Kepada Vivin, waktu dan layar dipersilakan. Ya baik, terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan oleh moderator. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman peserta webinar pada sore hari ini. Seperti yang sudah diperkenalkan oleh moderator, saya Vivin, mahasiswa Hubungan Internasional Universitas Mula Warman. Pada sore hari ini akan memaparkan materi yang tentunya berkaitan dengan tema kita, yakni ledakan pabrik kimia di Jilin, Cina yang ternyata berdampak hingga ke negara tetangga. Negara tetangga manakah yang terdampak? Itu akan kita ulas lebih lanjut pada webinar hari ini. Baik, sebagai negara industri, tentu Cina memiliki banyak pabrik kimia. Nah, salah satunya itu pabrik kimia yang terletak di Jilin, yang merupakan salah satu kota yang ada di Cina. Pabrik kimia yang mengalami ledakan sendiri adalah Pabrik Kimia Cina National Petroleum Corporation atau yang disingkat dengan CNPC. Correction. China, kalau mau sebut English China, kalau mau sebut Indonesia Tiongkok. Oke? Ya, baik Bu. Ya, jangan terulang lagi, udah berkali-kali kita koreksi ya. Ya, baik Bu, saya lanjutkan. Jadi CNPC ini adalah pabrik utama sebagai basis industri kimia skala besar di Tiongkok yang memproduksi produk kimia seperti benzena, nitrobenzena, dan anilin. Nah, produk-produk kimia tersebut banyak digunakan di berbagai jenis plastik. Ledakan pabrik kimia ini merupakan tragedi yang besar di Tiongkok. Ledakan pabrik ini terjadi tepatnya pada tanggal 13 November tahun 2005, jadi sekitar 17 tahun yang lalu. Tepatnya itu di pabrik petrokimia nomor 101 Jilin, Kota Jilin. Karena ledakan yang terjadi ini besar dan yang meledak merupakan pabrik kimia, tentu hal tersebut berdampak pada lingkungan sekitar. Nah, salah satunya itu yang terkena dampak adalah Sungai Songhua yang lokasinya berada dekat dengan lokasi ledakan. Pada awalnya, pihak dari pabrik kimia ini sendiri itu menyangkal bahwa pencemaran yang terjadi di Sungai Songhua itu terkontaminasi akibat dari tumpahan bahan kimia ledakan pabrik. Selain itu, beberapa pejabat Jilin setempat juga mengatakan bahwa ledakan dan api itu tidak menghasilkan bahan kimia beracun, karena pada saat api membakar semua bahan kimia, itu hanya menghasilkan karbon dioksida dan air. Namun meskipun disangkal oleh pihak dari pabrik itu sendiri dan juga pejabat Jilin, pada faktanya kontaminasi yang terjadi di Sungai Songhua ini disebabkan oleh ledakan, karena pada saat pemadaman kebakaran, air yang digunakan untuk memadamkan api itu mengalir ke Sungai Songhua dan akhirnya menyebabkan pencemaran dan juga menyebabkan air Sungai Songhua ini
menimbulkan atau memiliki bau yang menyengat. Selain itu, stasiun pemantauan Jilin akhirnya juga menetapkan bahwa benzena dari pabrik kimia yang meledak yang pada akhirnya bocor ke Sungai Songhua itu mencemari Sungai Songhua. Yang sangat disayangkan, bahan kimia dari ledakan pabrik ini tidak hanya mencemari Sungai Songhua yang berada dekat dengan lokasi ledakan, tetapi juga mencemari hingga Sungai Amur pada tanggal 16 Desember. Jadi 3 hari setelah ledakan terjadi, pencemarannya sampai ke Sungai Amur. Nah, Sungai Amur ini sendiri merupakan sungai yang melintasi negara Tiongkok dan juga Rusia. Namun tidak hanya itu, bahkan pencemaran ini sampai hingga ke Khabarovsk, Rusia di tanggal 20 hingga dengan 21 Desember. Dan tidak berhenti di situ saja, pencemaran juga mencapai hingga ke Selat Tartari, kemudian Laut Jepang, yang merupakan daerah pesisir untuk negara Jepang, Korea, dan Timur Jauh Rusia. Baik, bisa di next slide-nya. Seperti yang sudah saya sebutkan bahwa pabrik kimia yang terletak di Jilin ini meledak. Yang meledak ini itu memproduksi salah satu bahan kimia yakni benzana yang pada akhirnya mencemari aliran sungai. Adapun level benzana yang terpantau mencemari sungai itu sekitar 108 kali di atas ambang batas aman nasional. Jadi jumlahnya sangat besar dibandingkan batas aman nasional Tiongkok itu sendiri. Kemudian pada saat tersebut, Zhang Laiying yang merupakan direktur dari Environment and Research Institute of Jilin University mengatakan bahwa benzana yang tidak melarut dalam air ini tuh sangat berbahaya. Bahan kimia ini dianggap sangat berbahaya bagi siapa saja yang mengalami kontak dengan bahan tersebut. Bahkan dengan dosis kecil sekalipun yang ada dalam aliran sungai itu dapat menimbulkan risiko bagi kesehatan. Dikatakan bahwa mengonsumsi cairan yang mengandung benzana itu dapat menyebabkan muntah, iritasi lambung, pusing, ngantuk, kejang, detak jantung yang cepat, koma, bahkan kematian. Dan jika dikonsumsi dalam jumlah yang besar, benzana ini dapat menyebabkan kekacauan pada sel darah putih, sehingga masyarakat yang mengkonsumsi itu akan rentan terhadap penyakit leukemia. Karena dampak yang ditimbulkan ini sangat besar, tentu pemerintah Cina mengambil langkah-langkah untuk mengatasi masalah tersebut, dan sebagai solusi cepatnya itu ada beberapa langkah yang diambil oleh pemerintah Cina. Yang pertama, pada tanggal 13 November itu tepatnya pada saat terjadi ledakan, water plant di kota Jilin itu ditutup. Yang kedua, beberapa stasiun hydropower atau PLTA juga melakukan peningkatan terhadap aliran discharger-nya. Dan pada tanggal 15 November atau 2 hari setelahnya, Songyuan menghentikan penggunaan air dari Sungai Songhua. Di tanggal 18, suplai air di Songyuan sebagian itu ditutup, dan baru kemudian pada tanggal 25 November suplai air Songyuan ini baru dibuka kembali. Bisa di next slide-nya. Ya, tadi saya sudah mention kalau saat terjadi ledakan, beberapa pihak dari pabrik Jilin ini sendiri, kemudian juga pejabat setempat itu menyangkal bahwa pencemaran yang terjadi itu akibat dari ledakan pabrik kimia Jilin. Namun pada akhirnya terbukti bahwa memang ledakan itulah yang mencemari Sungai Songhua. Dan akibat dari peristiwa tersebut, Wakil Wali Kota Jilin yakni Wang Wei yang bertanggung jawab atas upaya penyelamatan setelah ledakan, tentu yang menyebabkan kontaminasi besar-besaran di Sungai Songhua itu melakukan bunuh diri menurut investigasi kepolisian. Jadi Wakil Wali Kota Jilin ini bertanggung jawab atas perlindungan lingkungan dan keselamatan produksi di pabrik kimia Jilin.
Wakil Wali Kota Wangwei sendiri ini baru menjadi wakil wali kota sejak awal tahun 2005. Jadi masa jabatannya tuh cukup singkat hingga akhirnya ia memutuskan untuk bunuh diri. Wang Wei ini mengambil peran penting dalam menangani dampak ledakan di pabrik petrokimia Jilin yang menewaskan 8 orang dan juga melukai 60 orang lainnya. Jadi tidak hanya berdampak pada lingkungan, tapi ledakan ini juga menewaskan 8 orang dan melukai 6 orang, dan juga tentu ada kerusakan yang disebabkan akibat dari ledakan. Nah, sehari setelah ledakan itu terjadi, Wang Wei mengatakan tidak ada kontaminasi yang meluas akibat dari ledakan tersebut. Jadi salah satu pihak yang menyangkal tadi bahwa ledakan itu penyebab pencemaran sungai. Namun seperti yang sudah disebutkan bahwa terbukti pencemaran sungai itu disebabkan oleh ledakan pabrik, sehingga menurut salah satu ilmuwan politik dari Institut Teknologi Beijing, Hu Shidong, itu mengatakan bahwa bunuh diri Wang Wei ini akan membuat publik percaya bahwa bunuh dirinya itu karena takut menghadapi tuntutan kriminal, juga tuntutan dari masyarakat setempat. Selain dari insiden bunuh diri Wang Wei sebagai wakil wali kota Jilin, manajer umum dari pabrik petrokimia Jilin ini juga dipecat dari jabatannya karena dianggap tidak dapat melaksanakan kewajibannya dengan baik, sehingga terjadi ledakan. Dan bisa dilihat pada slide ini beberapa aktor yang terlibat. Untuk pihak dari Tiongkok sendiri, seperti yang sudah saya sebutkan, itu ada wali kota Jilin, Wang Wei, kemudian ada Perdana Menteri China Wen Jiabao, kemudian ada wakil direktur SEPA Zhang Lijun dan juga tim SEPA, dan ada manajer umum pabrik CNPC Jilin. Itu untuk dari pihak Tiongkok. Dan selanjutnya untuk dari pihak Rusia sebagai negara tetangga yang terkena dampak juga dari ledakan ini, itu ada Presiden Rusia Vladimir Putin, kemudian Wakil Gubernur Wilayah Khabarovsk Gennady, kemudian Gubernur Wilayah Khabarovsk Viktor Isayev. Nah, itu saja penyampaian atau pemaparan materi dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf, semoga bisa menjadi awalan yang baik untuk pembahasan materi kita pada hari ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf, saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih. Baik, terima kasih pemateri pertama. Selanjutnya kepada pemateri kedua, waktu dan layar saya persilakan. Atas dari pemberitahuan yang pemateri pertama, pertanyaan mengapa ledakan ini bisa terjadi. Jadi kronologi kejadian ini dimulai dengan akibat penyumbatan menara nipsi atau produksi bensin yang tidak ditangani dengan baik. Saat terjadi penyumbatan kerja dan usaha untuk menangani hal yang menjadi penyebab dalam penyumbatan menara tersebut. Akan tetapi tindakan yang dilakukan tidak berhasil dan malah menyebabkan ledakan. Seperti ini sudah jelas. Apakah ini sudah jelas? Tes. Sudah jelas. Jadi saya lanjutkan ya. Kemudian dari penyebab tindakan yang dilakukan itu tidak berhasil, ledakan pun terjadi. Ledakan yang terjadi ini sangatlah kuat sehingga menghancurkan jendela dalam radius 100 hingga 200 meter. Tidak hanya itu, ledakan ini juga menimbulkan kebakaran yang sangat parah hingga pemadam kebakaran tidak dapat memadamkannya hingga keesokan harinya. Tolong untuk di next. Berikut ini merupakan cuplikan amatiran video yang kalian bisa lihat.下的这么还不能用来往，甚至于驻足在这边拍照，其实这个还是非常危险的，所以请大家如果一定要经过这边的话。
2000多人在打直播。大约需要28分钟，请行驶还上路，你随没刷到吗？后向东南。就在这里头。结果我太近了。 Oke, seperti yang dilihat dari video yang telah ditampilkan, pasti sudah terbayang seberapa banyak polusi atau dampak yang dapat terjadi dari cipukan tersebut. Tetapi dampak yang paling tidak dapat diperhitungkan ialah bagaimana dari ledakan tersebut terdapat pencemaran pada sungai Songhua. Bagaimana bisa? Jadi, seperti yang telah dijelaskan pada pemateri sebelumnya, bagaimana air pemadam ini jatuh ke Songhua, selain daripada itu ada faktor lain, yakni bagaimana dari ledakan tersebut lebih dari 100 ton polutan yang mengandung benzena dan nitrobenzena melewati Sungai Songhua. Dari Sungai Songhua, bahan kimia ini kemudian melewati beberapa kota dan kabupaten di Provinsi Jilin. Kemudian berlanjut ke Provinsi Heilongjiang, lalu melalui kota Jiamusi, mereka kemudian masuk ke Sungai Amur, yakni yang terletak di antara perbatasan antara Tiongkok dan Rusia. Pada suatu waktu, jumlah benzina di Sungai Amur tercatat 108 kali di atas standar keamanan nasional. Bahan kimia ini kemudian melewati beberapa wilayah di Rusia, yakni seperti Khabarovsk. Bahan kimia ini kemudian juga keluar melalui Selat Tartari sebelum menuju ke Samudra Pasifik. Terlepas dari dampak negatif dari pencemaran sungai yang berimbas pada manusia, dampak yang sangat perlu diperhatikan ialah kerusakan yang terjadi pada ekosistem di sungai. Salah satu dampak lingkungan dari ledakan tersebut adalah penurunan kualitas air sungai Songhua dan sekitarnya yang tercemar. Penurunan kualitas air menyebabkan penurunan jumlah ikan di sungai. Penurunan jumlah ikan tersebut kemudian juga berdampak pada penyebabkan penurunan populasi burung bangau yang bergantung pada ikan kecil untuk mendapatkan nutrisi. Selain itu, penurunan kualitas air juga menjadi faktor yang mempengaruhi jumlah organisme yang dapat bertahan hidup dalam kondisi air yang sangat tercemar, sehingga mengurangi jumlah keseluruhan atau organisme di Sungai Songhua. Nah, ini yang bagian paling terpentingnya. Mengapa pemerintahan Tiongkok ini mulai menutupinya? Jika kalian ingat dari pemateri pertama, itu sudah disebutkan bagaimana pejabat Jilin atau petinggi-petinggi dari chemical ini membantah kalau mereka ini malah mencemari polutan. Dari kelompok kami sendiri ini melihat bahwa respon Cina yang terbilang lambat dalam kasus ledakan ini seakan-akan menunjukkan bahwa Tiongkok ini ingin menutupi perihal kasus ledakan yang terjadi di negaranya. Hal ini dapat kita lihat setelah terjadinya ledakan pada 13 November. Banyak petinggi di pabrik menyangkal bahwa bahan kimia mereka telah mencemari Sungai Songhua. Bahkan terdapat indikasi di mana 5 hari setelah terjadi ledakan, itu banyak para petinggi pabrik bersamaan dengan pejabat pemerintahan Jilin itu mulai mengelola tumpahan itu sendiri tanpa memberitahu pemerintahan pusat. Dan bahkan setelah pemerintahan pusat itu tahu, pemerintahan pusat ini melakukan intervensi pada 18 November, tetapi upaya ini masih dinilai gagal dalam memberikan informasi terkait dampak bahaya ledakan yang telah mencemari sungai. Bahkan sebelum bahan kimia ini mulai menyebar hingga ke Hanbin, pemerintah menutup layanan air kota dengan alasan memperbaiki fasilitas sistem. Alih-alih mengatakan bahwa terjadinya sebuah pencemaran yang dapat membahayakan mereka dan sekitarnya. Konsekuensi lingkungan jangka panjang dari tumpahan ini masih belum dapat dipastikan. Akan tetapi tumpahan bahan kimia di Jilin dapat memberikan implikasi jangka panjang bagi sistem hukum Cina. Menurut beberapa surat kabar, pengusaha dan penduduk Hanbin bersama dengan profesor dan mahasiswa Universitas Peking lainnya telah mengajukan gugatan class action terhadap Jilin Petrochemical. Rusia juga dapat mencari kompensasi finansial untuk dampak yang terkait dengan tumpahan tersebut. Namun tidak jelas apakah tekanan semacam ini akan menghasilkan perubahan substantif. Menurut beberapa sumber solusi untuk krisis polusi Cina, Tiongkok haruslah memiliki banyak segi dan akan membutuhkan penegakan yang lebih baik di tingkat lokal dan peningkatan ketentuan hukuman dalam Undang-Undang Lingkungan Cina. Di Provinsi Jilin sendiri terdapat tim SEPA, yakni yang menemukan bahwa pemerintah daerah telah menutup mata terhadap banyak pabrik pencemar yang dibangun di hulu sungai ataupun sumber air minum. Salah satunya ialah seperti pabrik yang tadi terjadi ledakan, yakni CNPC. Dikatakan bahwa praktik tersebut yang dikenal sebagai naik dulu, lalu membeli tiket. Jadi kita membangun perusahaan, kemudian jika terjadi sebuah masalah, kita tinggal membayar dan kita bisa lolos begitu saja. Itu merupakan hal yang biasa di Jilin. Laporan tersebut menekankan Departemen Lingkungan setempat gagal menghentikan polusi industri di Jilin dan Heilongjiang karena pabrik sebagian besarnya didukung oleh pemerintah dan secara membabi buta mengejar keuntungan ekonomi dan mengabaikan peraturan lingkungan. Bisa di next. Kemudian dari pencemaran yang mulai terjadi hingga Sungai Amur yang tentunya bisa berimplikasi pada Rusia, bagaimana respon Rusia dan bagaimana Cina juga meresponnya?
Jadi saat bahan kimia yang mencemari Sungai Songhua mulai bergerak menuju perairan Rusia, pemerintah Rusia dan Cina sepakat untuk melakukan langkah-langkah pengendalian. Pada bulan Desember, Presiden Rusia Vladimir Putin dan Perdana Menteri Tiongkok Wen Jiabao sepakat untuk bersama-sama mengatasi tumpahan bahan kimia dan bekerja lebih erat untuk melindungi lingkungan di wilayah mereka. Keduanya bertemu secara informal di sela-sela Forum Perhimpunan Bangsa-Bangsa Asia Tenggara di Kuala Lumpur pada 13 Desember. Pemerintahan Cina dilaporkan meminta maaf atas kecelakaan pabrik kimia tersebut yang telah menimbulkan implikasi pada Rusia. Dalam menjawab respon tersebut, Putin mengirim Menteri Situasi Darurat Sergei Shoigu ke wilayah timur, jauh pada 14 Desember untuk menangani kemungkinan keadaan darurat di wilayah Khabarovsk karena air yang mulai sudah dipotong dari sungai yang tercemar. Shoigu kemudian mengumumkan Khabarovsk pada 16 Desember bahwa kawasan itu siap untuk mengatasi polusi. Namun dia menolak untuk menggambarkan perkembangan itu sebagai situasi darurat. Jadi meskipun sudah ada indikasi bahwa sungai Amur dan sungai yang di sekitar Rusia itu sudah mulai mendapatkan polusi dari benzena, dia masih menolak kalau itu situasi darurat dan masih bisa dikendalikan oleh dia. Rusia dan Tiongkok kemudian juga menandatangani perjanjian pada 12 Desember untuk bersama-sama memantau perairan Sungai Amur untuk kontaminasi benzena. Menurut perjanjian yang ditandatangani oleh Wakil Gubernur wilayah Khabarovsk yang Gennady Pocherevin dan Kepala Hubungan Internasional Badan Lingkungan Cina yakni Sui Qinhua, kedua belah pihak akan mengambil hingga 72 sampel air per harinya. Semua sampel kemudian akan dibagi menjadi 3 bagian, satu untuk masing-masing pihak, yakni untuk Rusia dan Tiongkok, kemudian ditambah dengan sampel kontrol untuk kemungkinan arbitrase. Nah, arbitrase yang saya maksudkan ini ialah praktik memperoleh keuntungan dari perbedaan harga yang terjadi di antara dua pasar keuangan. Hal ini bisa kita contoh pada saat Gubernur wilayah Khabarovsk ini mengisyaratkan sebuah klaim kompensasi dengan mengatakan pada tanggal 16 Desember bahwa Rusia telah menghabiskan 200 juta rubel untuk menangani tumpahan bensin. Namun hal ini segera dikoreksi oleh Kamil Iskakov, yakni utusan khusus Presiden Putin, bahwa kerusakan sebenarnya harus dinilai terlebih dahulu sebelum mengklaim kompensasi di Cina. Oleh karena itu, Rusia dan Cina ingin membiarkan masalah benzena ini menjadi masalah dalam hubungan bilateral tanpa adanya pihak yang terkait ataupun harus meminta kompensasi finansial. Pihak berwenang Cina datang dengan langkah-langkah pengendalian kerusakan, termasuk permintaan maaf resmi kepada Rusia atas tumpahan tersebut. Sebagai tanggapannya, pejabat Rusia telah menghentikan pembicaraan tentang kompensasi setidaknya di depan umum. Sekian presentasi dari saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih pemateri kedua. Selanjutnya saya persilakan kepada pemateri 3, waktu dan layar dipersilakan. Pemateri 3. Baik, lanjut ke pendapat kami. Meskipun kebenaran akhirnya terungkap, menurut kami terdapat beberapa hal yang sangat mengecewakan, yakni saat Wakil Direktur SEPA, Zhang Lijun, memaafkan cara pihak berwenang Jilin menangani masalah ini, yang dimana dia mengatakan bahwa ada banyak cara untuk menyebarkan informasi dan apa yang dilakukan pemerintah Jilin layak dan baik-baik aja. Hal ini sepertinya menunjukkan bahwa Zhang tampaknya telah menutup mata terhadap hukum di bawah bagian 31 dari Undang-Undang Perlindungan Lingkungan Daratan. Unit yang bertanggung jawab menyebabkan keadaan darurat, polusi harus memberi tahu unit lain dan penduduk yang mungkin terkena dampak polusi dengan berisi keras bahwa tidak ada kebocoran berbahaya ke Songhua. Perusahaan Jilin secara nyata telah melanggar hukum dengan menyebarkan informasi palsu. Begitu juga dengan pemerintah Jilin, karena gagal mengungkap kebohongan perusahaan dan memainkan peran ganda dalam menyembunyikan kebenaran. Sekali lagi, dampak ledakan besar-besaran di pabrik petrokimia di kota Jilin telah menunjukkan bahwa hak publik untuk tahu sama sekali tidak dipedulikan, di mana para pejabat masih didorong oleh sikap kita tahu terbaik, sementara warga negara biasa dapat dimintai pertanggungjawaban karena menyebarkan berita palsu. Lalu, ledakan Jilin mengungkapkan kelemahan dalam peraturan lingkungan Cina, termasuk penegakan hukum lingkungan lokal yang lemah, komunikasi yang buruk antara lembaga dan pejabat negara,
dan kapasitas tanggap darurat yang buruk. Yang paling penting, sifat lintas batas dari insiden tersebut membantu membawa tingkat perhatian internasional dan domestik yang belum pernah terjadi sebelumnya. Pada tahun-tahun berikutnya, setelah kejadian ledakan, perhatian ini memainkan peran penting dalam memutuskan tanggapan pemerintah Tiongkok. Di antara konsekuensi, kebijakan tumpahan adalah revisi Undang-Undang Pengendalian Pencemaran Air dan fokus yang ditingkatkan pada tanggap darurat. Dalam jangka pendek, pemerintah mengambil berbagai tindakan, termasuk kampanye penegakan hukum yang ekstensif pada musim semi setelah tumpahan. Salah satu kebijakan yang dibuat ialah seperti perusahaan-perusahaan Cina yang mencemari akan didenda lebih dari 10.000 yuan per hari jika mereka gagal mematuhi aturan lingkungan. Cina yang berjuang untuk mencapai keseimbangan antara pertumbuhan ekonomi dan perlindungan lingkungan telah mengalami kesulitan untuk memaksa perusahaan industri untuk mematuhi aturan polusi. Dengan kisaran denda dan hukuman administratif yang saat ini dianggap terlalu kecil untuk dijadikan pencegah, undang-undang akan memberikan senjata hukum baru untuk memastikan bahwa kompensasi yang cukup dibayarkan untuk bencana lingkungan. Dengan menaikkan biaya secara signifikan, itu juga akan memaksa perusahaan kecil dan berpolusi untuk tutup. Namun kebijakan baru ini mungkin tidak cukup untuk menghalangi beberapa perusahaan milik negara yang lebih besar, seperti yang diketahui China National Petroleum Corporation merupakan milik negara. Sejauh ini dikatakan bahwa perusahaan ini hanya membayar denda 1 juta yuan dan memberikan bantuan 5 juta yuan setelah ledakan di salah satu pabrik perusahaan di timur laut Provinsi Jilin, Cina tahun 2005. Lalu dari beberapa aktor yang terlibat serta konsekuensi yang terjadi akibat ledakan ini, maka kelompok kami memutuskan bahwa permasalahan ini merupakan permasalahan yang tergolong ke dalam high politik. Melihat dari kasus ini dan bagaimana kinerja pemerintah Cina serta aktor yang terkait, maka kelompok kami memberikan nilai C. Ledakan Jilin memberikan kita jendela tentang mekanisme di mana regulasi dan aktivisme lingkungan terus menyediakan ruang kerja bagi masyarakat sipil Cina yang baru untuk terus lahir. Tanggapan pemerintah Cina terhadap insiden tersebut mungkin juga menunjukkan bahwa perlindungan lingkungan dapat memberikan landasan yang ideal untuk meningkatkan koordinasi internasional di kawasan tersebut. Cukup menarik untuk melihat hubungan antara undang-undang dan dialog publik setelah kejadian 2005. Mungkin bagian dari janji hukum lingkungan di Tiongkok ini adalah potensi di mana negara ini dapat bereksperimen dengan jenis akun stabilitas baru, bahkan mengarah ke ukuran perluasan transparansi. Melihat dari penjelasan yang ada, maka kelompok kami memberikan nilai C untuk tindakan yang telah Cina lakukan. Banyak sekali kesalahan yang dilakukan oleh pemerintah setempat terkait sebelumnya, melihat dari penjelasan yang ada, maka kelompok kami memberikan nilai C untuk tindakan yang telah Tiongkok lakukan. Banyak sekali kesalahan yang dilakukan oleh pemerintah setempat terkait ledakan yang terjadi di Jilin. Salah satu ialah menutup informasi terkait dampak dari ledakan Jilin yang terjadi mencemari Sungai Zhongzhou. Belum lagi dengan kasus-kasus korupsi yang terjadi dalam informasi yang tersebar terkait pencemaran ini. Akan tetapi ledakan ini membuka mata masyarakat Tiongkok dan internasional bahwa regulasi serta kebijakan Tiongkok terkait lingkungan sangatlah lemah, sehingga membuat pemerintah harus memperbaruinya untuk menghindari kecaman massa maupun organisasi lingkungan internasional. Sekian dari presentasi kami. Saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih pemateri 3. Oke, baik teman-teman, kita masuk ke sesi tanya-jawab. Selanjutnya, tanya-jawab ini, sebelum itu saya akan memberikan cara peraturannya. Kesempatan tanya-jawab dilaksanakan dengan satu sesi, diisi 3 orang penanya, dan waktu tanya-jawab kami batasi hanya 15 menit, dan bagi yang bertanya, bisa menulis ulang pertanyaannya di kolom chat. Bagi yang mau bertanya, bisa raise hand atau angkat tangan.
Oke, yang pertama ada M. Oza Putra mau bertanya, silakan. Terima kasih moderator atas kesempatannya. Yang ingin saya tanyakan itu siapa saja aktor dari negara maupun organisasi internasional yang membantu setelah terjadinya ledakan pabrik kimia tersebut. Itu aja. Terima kasih. Baik, terima kasih. Selanjutnya ada Gaby Natali, silakan. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Pertanyaan saya, jadi kan pemateri sebelumnya telah menyebutkan beberapa langkah-langkah pemerintah setempat dalam mengatasi akibat dari ledakan tersebut yang menyebabkan pencemaran Sungai Songhua. Nah, pertanyaan saya itu seberapa efektif pemerintah setempat mengatasi permasalahan tersebut. Terus yang kemudian yang kedua, pertanyaan saya itu kan kalian menyebutkan beberapa langkah-langkah yang pemerintah lakukan dalam mengatasi permasalahan tersebut. Cuman ada nggak permasalahan yang ditimbulkan di negara tetangga, terus bagaimana respon pemerintah Cina dalam menanggapi permasalahan tersebut yang menyebabkan permasalahan atau dampak di negara tetangga. Sekian dan terima kasih. Terima kasih. Ada Alfarisi, silakan. Iya, pertanyaan saya tadi kan dikatakan kalau pemerintah Rusia dan Cina ini mengatasi isu ini dengan mengambil sampel dan bersepakat untuk melakukan langkah-langkah pengendalian. Langkah-langkah pengendalian itu seperti apa sih bentuknya? Karena saya nggak ada dengar penjelasan tentang itu tadi. Thank you. Oke, baik. Terima kasih. Bisa ditulis pertanyaannya di kolom chat, biar kami dapat mencari dulu. Oke, mohon tunggu sebentar ya. Baik, dipersilakan kepada pemateri 1 atau teman-teman pemateri yang mau menjawab. Waktu dan layar saya persilakan. Ya baik, jadi saya izin menjawab pertanyaan dari M. Oza yang menanyakan terkait siapa saja aktor baik negara ataupun organisasi internasional yang membantu setelah terjadinya ledakan pabrik kimia tersebut. Ya, jadi untuk aktornya sendiri yang pertama tentu dari pihak pemerintah Cina itu sendiri, yang seperti sudah saya jelaskan bahwa dari pemerintah Cina itu mengambil beberapa langkah sebagai solusi jangka pendek bagi permasalahan yang ditimbulkan akibat dari ledakan pabrik kimia di Jilin, Tiongkok. Seperti penutupan water plant, kemudian penghentian penggunaan air dari Sungai Songhua karena tercemar oleh zat benzan yang berbahaya, kemudian juga ada penutupan suplai air dan airnya setelah dikatakan aman, kemudian suplai airnya dibuka kembali. Itu penyelesaian dari pemerintah Tiongkok sendiri. Nah, untuk aktor lain itu ada dari Rusia, seperti yang sudah disebutkan pemateri 2, bahwa dari pihak Rusia yakni Presiden Vladimir Putin itu kan melaksanakan pertemuan dengan Perdana Menteri Tiongkok yaitu Wen Jiabao yang bertemu untuk bersama-sama membicarakan terkait penyelesaian masalah tumpahan bahan kimia ini. Dan untuk organisasi itu ada organisasi SEPA dan juga
juga ASEAN, walaupun ASEAN ini hanya sebagai menjadi tempat sela-sela pertemuan antara Vladimir Putin dan juga Menteri Tiongkok yakni Wen Jiabao tadi tepatnya di Kuala Lumpur pada tanggal 13 Desember. Mungkin itu saja dari saya. Baik, terima kasih. Masa kalau sudah cukup jawabannya? Sebelumnya mau tanya lagi, selain Rusia itu apakah ada negara lain yang turut membantu? Ya, jadi untuk negara lain itu tidak ada. Jadi walaupun pencemarannya tadi disebutkan sampai ke laut Pasifik, sampai ke Samudra Pasifik atau Laut Jepang, namun negara-negara selain Rusia dan Cina itu tidak ikut serta membahas mengenai permasalahan bahan kimia akibat dari ledakan pabrik ini, karena negara yang terdampak tentu seperti yang dijelaskan itu hanya Tiongkok dan Rusia. Jadi permasalahan ini juga difokuskan pada kedua negara tersebut. Dan kenapa negara lain tidak ikut campur seperti yang disebutkan di awal, disebutkan pada saat penyampaian materi, Cina ini awalnya kan berusaha untuk menutupi bahwa pencemaran Sungai Songhua ini disebabkan oleh ledakan pabrik, sehingga dari hal tersebut juga bisa kita simpulkan bahwa China ini tidak ingin negara lain ikut campur dalam menangani permasalahan ini. Kenapa kemudian Rusia boleh ikut campur? Itu karena memang Rusia terkena dampaknya, namun tidak dengan negara lain. Itu saja dari saya. Apakah sudah cukup, Musa? Terima kasih, cukup jelas. Baik, terima kasih. Saya ingin menjawab pertanyaannya Farizi. Silakan, Salsabila. Jadi pertanyaannya ialah seperti bentuk atau apa langkah-langkah pengendalian yang dimaksud. Jadi seperti yang sudah disebutkan sejelasnya, bahwa kedua pihak ini langkah-langkah yang pertama ialah mengambil 72 sampel air per harinya. Hal ini tuh diperuntukkan agar mereka bisa mengecek level bensin yang dalam sungai ini, apakah sudah berkurang, apakah masih menetap. Karena ini tuh terjadi pada bulan Desember hingga Januari. Meskipun bensin itu merupakan bahan kimia yang mudah menguap, tetapi mereka mempunyai titik beku yang lumayan tidak terlalu rendah, sehingga pada saat musim-musim dingin seperti ini, mereka tidak bisa menguap dan akan tetap berada dalam sungai. Nah, titik air yang ini yang digunakan sebagai sampel apakah bensin ini sudah menguap atau belum. Kemudian mereka juga melakukan pengendalian seperti memberikan informasi kepada masyarakat bahwa air untuk sungai yang mereka pakai untuk sementara ini tidak bisa dipakai hingga ada pemberitahuan lebih lanjut. Dari Rusia sendiri juga mereka telah menyiapkan pasokan air alternatif, kemudian juga membuat saluran air yang dibendung untuk mengalihkan polusi yang terjadi di Sungai Amur ke daerah lainnya, sehingga daerah sungai tempat Khabarovsk ini masih bisa mendapatkan air yang mungkin tidak terlalu tinggi level bensinnya. Baik, terima kasih Salsabila. Masih ada pertanyaan dari Gaby Natali. Bagi pemateri yang bisa menjawab, saya persilakan. Ya, baik. Saya izin menjawab pertanyaan dari Gaby Natali terkait dari beberapa langkah yang telah disebutkan, seberapa efektif pemerintah menanggulangi atau mengatasi permasalahan tersebut. Jadi untuk pertanyaan pertama, kalau menurut saya, kalau dikatakan efektif itu efektivitas ini kan sulit untuk diukur ya. Jadi indikator efektifnya ini masih belum jelas. Tapi kalau apakah cara atau langkah-langkah yang diambil pemerintah China ini cukup membantu untuk mengurangi penyebab pencemaran, saya rasa
cukup membantu karena Cina menindaklanjuti permasalahan tersebut ya, walaupun bisa dikatakan terlambat karena jika dilihat kan tadi sudah disebutkan bahwa pada awalnya itu masih disangkal kalau penyebab pencemarannya itu karena ledakan pabrik kimia. Seharusnya kalau misalnya pemerintah dari Tiongkok ini mengakui dari awal, maka solusinya tuh dapat dilakukan lebih cepat sehingga pencemaran itu bisa dicegah dan tidak sampai hingga menyebar ke negara tetangga yakni Rusia. Dan untuk pertanyaan kedua, bagaimana respon pemerintah Tiongkok dalam mengatasi dampak ledakan yang menyebar hingga negara tetangga? Untuk responnya tuh seperti yang sudah disebutkan tadi, Cina ini melakukan pertemuan dengan Presiden Rusia yakni Vladimir Putin untuk melakukan diskusi terkait penyelesaian masalah yang disebabkan oleh ledakan pabrik ini. Dan juga tadi ada beberapa kebijakan gitu yang diperbarui terkait masalah lingkungan karena Cina dapat dikatakan masih lemah untuk mengatasi masalah lingkungan dalam negaranya. Mungkin itu saja dari saya. Baik, terima kasih pemateri pertama. Alfarisi dan Gaby, apakah sudah puas dengan jawabannya? Kalau boleh diizin menanggapi, mungkin kalau misalkan sampel yang dicek itu menunjukkan bahwa kandungan benzema itu masih nggak berkurang-kurang, apa ada kayak tindakan lain gitu, atau mereka diamin aja? Menurut kalian gimana? Ya untuk menjawab jawabannya Farizi ya. Jadi tindakan lanjutannya setelah mengetahui benzin level ini tidak berkurang, maka pemerintah Rusia maupun Tiongkok tentunya akan menyebarkan informasi bahwa sungainya masih tidak dapat dipakai atau mencari sumber air dari situ dan harus menggunakan sumber air cadangan maupun mereka harus menstok air cadangan yang telah disiapkan oleh pemerintah. Jadi sungainya nggak bakal bisa dipakai lagi gitu ceritanya? Nggak bisa dipakai sampai ada tindakan lanjut dari pemerintah. Karena kan bensin ini kan mudah banget ya buat menguap. Sedangkan itu kan masih musim dingin. Dan kadang-kadang kan lu nggak nentu. Kadang-kadang tiba-tiba titik bekunya di bawah minus, kadang-kadang di atas, kadang-kadang di bawah. Jadi mereka ini sambil menunggu kapan nih si bensin ini bakal menguap atau misalnya ada tindakan lainnya buat menguraikan bensin ini dari air. Baik, terima kasih. Jelas banget tanggapannya. Terima kasih. Gaby, sudah puas dengan jawabannya tadi? Iya, udah. Terima kasih atas responnya. Oke, terima kasih. Selanjutnya ada Yamasi Reshen, ada Irfan Halim, dan Dimas Prayogi. Bisa bertanya? Saya mau nanya. Kan tadi kalian mengatakan kalau Cina itu berusaha menutup diri dari bantuan luar kan? Apakah yang tindakan Cina ini untuk tidak menerima bantuan dari luar itu betul kah? Maksudnya tindakan yang benar kah? Sedangkan kan kasusnya ini cukup besar tuh ledakannya tuh. Kan efeknya juga cukup besar. Nah, sedangkan kalau tanpa bantuan dari orang luar itu kayak ribet gitu kan. Mungkin agak susah juga kalau ngatasi sendiri. Nah, baru tuh untuk selanjutnya misalnya Cina ini nggak ada Rusia, apakah Cina bisa menangani hal ini gitu loh sendirian? Kalau memang betul-betul nggak ada dari bantuan luar. Kan pada kenyataannya kan ada Rusia kan yang ikut membantu karena Rusia juga kena efeknya gitu loh. Itu aja sih. Makasih. Baik, terima kasih. Tolong pertanyaan dimasukkan di kolom chat. Selanjutnya, Dimas Bayu, waktu dan layar saya persilakan. Ya, terima kasih kepada moderator. Jadi pertanyaan saya ini, menurut kalian para pemateri, jika program yang Cina lakukan dengan Rusia ini gagal, apakah kira-kira akan ada backup plan untuk bekerja sama dengan negara lain? Dan
Kira-kira menurut para pemateri, negara mana yang menjadi kandidat utama untuk Cina dalam melakukan kerjasama itu selain Rusia nanti? Terima kasih. Terima kasih Dimas untuk pertanyaannya. Pertanyaannya bisa dimasukin di kolom chat sambil menunggu untuk kami mencari jawabannya. Oke, pertanyaan Irfan akan dijawab oleh pemateri 3. Waktu dan layar saya persilakan. Oke, untuk menjawab pertanyaan dari Irfan, tentu salah yang dilakukan oleh Tiongkok. Tapi yang perlu diketahui, cara Tiongkok untuk menutupi hal ini bukanlah untuk menolak bantuan. Itu saja dari saya. Oh, Irfan, apakah lalu sudah selesai sebentar, jawaban? maaf. Oh, Lalu dari silakan. CNPC ini merupakan perusahaan yang tidak terkait dengan negara. Jadi kalau misalnya jika terlihat ini hanya seperti permasalahan negara aja. Itu saja dari saya. Terima kasih. Saya ingin menambahkan. Jadi saya ingin menambahkan jawabannya dari Amel ya, tentang yang tadi dijelaskan pasti langkahnya salah. Tetapi mereka ini menutup diri bukan karena dari bantuan luar. Mereka menutup diri ini untuk menutupi kesalahan mereka bahwa sebenarnya regulasi Cina terkait lingkungan itulah sangat lemah. Buktinya saja ledakan ini terjadi karena penyumbatan di salah satu menara nitrasi yang tidak dibersihkan secara baik. Berarti dari Tiongkoknya sendiri, itu mereka punya regulasi yang dimana mereka ini tidak melakukan pengecekan terhadap perusahaan-perusahaan besar seperti ini. Itu yang pertama. Kemudian, kan permasalahannya cukup besar efek negatifnya. Tetapi negara itu kalau kita belajar itu merupakan seperti individu yang egois. Sedangkan ini terjadi di Cina dan terdampak di Rusia. Lantas mengapa negara lain harus turut sedangkan mereka belum berdampak? Mereka hanya memandang ini sebagai, oh ini masalah yang terjadi di negara sana. Untuk apa kita membantu? Ini tidak di-up-upkan di berita-berita besar sehingga mereka berpikir ini hanya permasalahan internal Cina. Padahal sebenarnya itu lebih daripada itu. Kemudian bagaimana menurut kami jika Cina ditinggal sendiri dalam menghadapi permasalahan ini? Apakah bisa terselesaikan? Jawabannya mungkin terselesaikan itu dalam artian bahwa mungkin mereka hanya bilang, oh Jilin bersalah, dikasih denda sekian. Udah, begitu selesainya. Tetapi tentunya sebagai masyarakat, kita pasti mengira itu bukanlah masalah yang terselesaikan. Karena mereka tidak memikirkan bagaimana pelanggaran yang telah dilanggar, bagaimana ada korban jiwa yang di sini, dan bagaimana denda itu tidak cukup untuk menyelesaikan. Jadi dalam menghadapi permasalahan ini tentu bisa dibilang terselesaikan begitu saja. Tetapi jika kita memikirkan dampaknya, tentu kita bilang tidak bisa terselesaikan. Baik, terima kasih. Irfan Halim, apakah sudah puas Ya, dengan jawabannya? ya, makasih. Sama-sama.
Saya mau jawab pertanyaan dari Dimas Bayu Prayogi terkait jika program antara Rusia dan Tiongkok ini gagal dijalankan, apakah Tiongkok ada backup lain untuk mengatasi isu tersebut dan negara yang bisa menjadi kandidat untuk pengganti Rusia nantinya. Jadi kalau menurut saya terkait backup dari Cina untuk mengatasi masalah ledakan pabrik kimia ini kan masalah lingkungan, dan masalah lingkungan itu cukup jadi masalah yang diperbincangkan pada era sekarang gitu. Dan untuk backupan negara itu saya lebih merasa kalau jika masalah ini tidak terselesaikan antara Tiongkok dan Rusia, maka yang bisa membantu untuk menyelesaikan itu UNEP atau United Nations Environment Program, di mana ini kan program di bawah naungan UN, yang dimana Cina itu juga tergabung dalam organisasi internasional tersebut. Dan selain itu organisasi ini kan juga berjalan atau berfokus pada isu lingkungan. Jadi menurut saya itu akan lebih tepat jika organisasi tersebut yang membantu mengatasi permasalahan yang terjadi. Dan untuk negara lain seperti yang sudah disinggung, ini kan dampaknya itu kebanyakan atau lebih besar kepada negara Tiongkok itu sendiri dan juga Rusia, dan negara lain karena tidak terdampak akan kurang keinginan mereka untuk ikut serta mengatasi permasalahan tersebut. Mungkin itu saja dari saya. Oke, baik. Apakah sudah puas dengan jawabannya, Dimas? Iya, terima kasih atas responnya. Cukup menjawab. Oke, baik. Terima kasih. Sudah tidak ada yang mau bertanya lagi? Kalau masih ada yang mau bertanya, masih ada waktu. Oke, karena masih ada, tapi saya akan alihkan ke sesi terbuka ya, sesi tanya jawab terbuka agar webinar kita ini berjalan lebih aktif lagi. Jadi bukan hanya kami saja pemateri yang menjawab, tetapi teman-teman juga bisa membantu menjawab. Silakan Irfan Halim. Apa ya tadi ya? Kan tadi pas apa ya tadi ya? Kan ini kejadiannya di Tiongkok, terus tuh Tiongkok nih apa berusaha menutupi gitu kan, kayak kalau aku nanggapnya sih kayak Tiongkok nih malu gitu loh. Kenapa sih ini ledakan bisa terjadi? Makanya Tiongkok ini bisa sampai dia kayak kayak berusaha nutup diri gitu kan. Tapi maksudnya tuh ada alasan lain nggak sih kalau selain nutupin diri nih, maksudnya apakah ada alasan lain, mungkin nggak mau dicap buruk kah sama negara lain atau apa gitu? Itu sih kayak masih ganjal aja gitu. Oke, baik Irfan Halim. Teman-teman, kalau ada yang bisa menjawab atau sambil menunggu pemateri,
Yang bisa tahu jawabannya bisa dapat menjawab, karena ini sesi terbuka. Selanjutnya juga ada Alfarisi Islam yang bertanya. Pada Alfarisi, saya persilakan. Oke, thank you. Pertanyaan saya mungkin balik lagi ke awal ya. Isu globalnya tuh saya kurang melihat isu globalnya. Jadi mungkin tadi kan udah dijelasin kalau misalkan Cina itu berpikir bahwa ini nggak cuma masalah internal Cina aja, tapi masalah global. Tapi itu menurut Cina, kata kalian. Nah, jadi saya masih bingung, isu global secara generalnya tuh gimana menurut kalian? Saya mungkin ada jawaban sendiri ya soal ini ya, tapi saya kayaknya nggak cocok untuk menjawab pertanyaan saya sendiri. Jadi silakan mungkin kalau kalian mau jawab. Baik, terima kasih Alfarisi. Teman-teman, ada kalau yang bisa menjawab Alfarisi, saya bisa persilakan sambil menunggu kami sedang mencari jawabannya. Ada Gaby Natali juga yang bertanya. Saya persilakan. Dan teman-teman yang ingin bertanya, yang pertanyaannya tadi bisa dimasukkan di kolom chat ya. Baik, Gaby, layar persilakan. Iya, saya mau nanya sih, tapi pertanyaan saya simpel aja. Saya masih kurang paham dengan salah satu langkah-langkah pemerintah tadi, yaitu beberapa stasiun hydropower PLTA meningkatkan aliran discharge-nya. Nah, maksudnya itu aliran discharge-nya itu seperti apa gitu? Apakah ada bukti konkret seperti itulah? Terima kasih. Oke, baik. Kalau ada yang mengetahui kita jawab pertanyaan dari Gaby, saya bisa mempersilakan teman-teman untuk menjawab sambil menunggu kami mencari jawabannya. Ada juga dari M. Mosa, waktu dan layar, saya persilakan. Terima kasih moderator. Saya ingin menanggapi pertanyaan dari Irfan. Kalau menurut saya ya, sepengetahuan saya, Cina ini emang kayak tertutup gitu loh, kayak urusan di dalam negeri ini nggak mau dicampurin sama negara lain. Makanya saya tanya kepada pemateri pertama tadi, selain negara Rusia, negara apa yang membantu gitu loh. Kalau negara Rusia ikut campur, oke lah, karena memang mereka memang terdampak. Tapi di lautan yang dijawab pemateri pertama tadi, ada terdampak juga gitu loh. Jadi emang Cina ini memang menurut saya dia memang nggak mau diikut campuri gitu loh. Memang dia ingin menyelesaikan masalahnya sendiri. Walaupun itu saya belum tahu ya apakah ini itu termasuk masalah isu global atau bukan. Itu aja sepengetahuan saya, tanggapan dari saya. Terima kasih. Baik, terima kasih Mosa. Teman-teman yang ingin menjawab dari Emosa juga bisa langsung sembari menunggu kami mencari jawaban. Kalau ada yang tahu jawabannya dari teman-teman yang bertanya, saya bisa persilakan sambil menunggu kami mencari jawaban. Ya, saya ingin menjawab, moderator. Oke, silakan. Jadi, untuk menjawab pertanyaan dari Irfan, ini spekulasi bahwa alasan hingga berusaha banget ditutupi permasalahan ini ialah karena adanya kasus-kasus korupsi yang ingin ditutupi. Hal ini tuh kami lihat dari bagaimana salah satu wali kota, jika Anda tidak lupa, itu dia bunuh diri setelah kejadian ini. Jadi ini seperti spekulasi, kenapa dia bunuh diri? Apakah hukuman penjara memang semengerikan itu hingga dia harus bunuh diri? Kemudian juga dari selain kasus korupsi ya, kami juga berspekulasi bahwa ini tuh selain dari merasa malu dan menutupi kasus korupsi maupun yang dibilang dari Oja tadi, ini tuh juga kayak ada indikasi bahwa mereka ini ingin menunjukkan ke dunia bahwa Cina itu tidak separah itulah regulasi lingkungannya. Karena ini bukan pertama kalinya Cina ini mengalami ledakan. Setahu saya setahun-tahun sebelum itu masih banyak sekali ledakan perusahaan yang terjadi, tetapi tidak sebesar yang di CNPC ini. Kalau ada yang ingin menambahkan, bisa langsung. Kalau tidak ada, apakah cukup dengan jawabannya, Masa?
Cukup. Oke, terima kasih. Kalau teman-teman ada yang ingin menjawab pertanyaan dari teman-teman yang tadi bertanya, saya persilakan sembari menunggu jawaban yang sedang kami cari. Saya mau jawab punyanya Faris. Oke, Irfan, silakan. Kan tadi Faris nanya isu globalnya tuh di mana sih? Kalau isu globalnya itu, kalau aku ngelihatnya ya dari ini loh, kan permasalahannya ada di Cina, tapi permasalahan ini sampai kena ke Rusia gitu loh. Nah, kenapa mungkin aja Faris beranggapan ini nggak jadi isu global, ya karena tadi kayak Cina tuh berusaha nutupin gitu loh, jadi nggak terlalu keluar gitu lah, nggak terlalu wah ini Cina meledak gitu sampai kena ke Rusia. Ya karena mungkin ditutup-tutupin aja sih. Tapi kalau ngeliat dari pengen ngeliat isu globalnya itu, kalau menurutku ya sampai kena ke Rusia gitu loh. Kan sebenarnya Cina nggak mau gitu loh. Tapi kan karena Rusia ini terkena juga dampaknya, jadi Tiongkok nih ya udah ikut bantu aja gitu loh. Itu sih kalau aku, Faris. Gimana menurut Faris? Lumayan masuk akal sih. Walaupun kalau mungkin aku nambahin jawabannya lagi ya. Mungkin kalau misalkan Cina dan Rusia ini kan emang kita tahu Tiongkok ini dua negara yang kuat dan punya ekonomi yang berpengaruh ke dunia. Mungkin gara-gara kedua negara ini terdampak oleh masalah ini, ekonomi kedua negara ini jadi berkurang, dan mungkin seperti yang di pertemuan sebelumnya itu dampak ekonominya mungkin lebih terlihat. Ya mungkin jawabanmu tadi betul, nggak kelihatan isu globalnya karena ditutupi Cina. Tapi kalau mungkin jawabannya menurutku lebih cocok tuh jika dikaitkan ke ekonomi kedua negara ini yang terpengaruh. Mungkin itu sih menurut saya. Tapi saya hargai tanggapannya. Thank you. Saya izin menambahkan terkait tanggapan dari Irfan untuk menjawab pertanyaan Al-Farizi. Jadi kami memilih isu ledakan pabrik kimia Jilin ini sebagai isu global itu karena untuk beberapa kriteria seperti isu ini merupakan isu yang transborder, jadi isu lintas negara, karena walaupun ledakan ini terjadinya di Cina, tapi dampaknya itu hingga ke Rusia, bahkan hingga ke Samudra Pasifik, walaupun memang dampak di Samudra Pasifiknya itu tidak sebesar dampak yang diberikan di Sungai Songhua Tiongkok itu sendiri dan juga Rusia. Dan selain itu, isu ini kan isu lingkungan, dan menurut kami itu isu ini memerlukan solusi yang panjang, jadi tidak hanya bisa diselesaikan melalui beberapa langkah yang tadi. Beberapa langkah yang tadi yang diambil oleh pemerintah Tiongkok itu menjadi solusi jangka pendek. Tetapi untuk jangka panjangnya, karena ini mencemari lingkungan dengan aliran yang sangat panjang, dan aliran sungai ini juga menjadi sumber kehidupan bagi masyarakat yang bertempat tinggal di dekat sungai tersebut, sehingga diperlukannya solusi jangka panjang. Nah, itu salah satunya tadi pertemuan oleh pihak Rusia dan Cina untuk membahas solusi jangka panjang ini, bahkan sampai ada ketentuan untuk pengenaan denda jika masalah seperti ini terjadi lagi, karena dampak yang ditimbulkan juga sangat besar. Itu saja dari saya. Terima kasih. Saya juga ingin menambahkan dari pandangan teman-teman yang terkait isu global ini ya. Menurut saya itu bagaimana Tiongkok ini ya, seperti yang sudah saya sebutkan sebelumnya, ini kayak banyak sekali mereka ini kejadian terkait perusahaan-perusahaan yang menjadikan pencemaran lingkungan. Nah, tetapi titiknya ini pada kecelakaan di Jilin.
yang pada saat ini terungkap, terekspos ke media publik, ini tuh kayak seperti wah banget gitu loh. Kenapa ini baru ada? Kenapa kita baru tahu? Jadi ini kayak bikin sebuah respon dari masyarakat internasional serta negara-negara lain. Tiongkok ini regulasinya selemah ini. Regulasi terkait lingkungannya selemah ini. Kalau ada masalah diginikan aja. Jadi meskipun negara-negara lain ini tidak memberikan bantuan, tapi mereka ini seperti menyindir, memberikan respon-respon. Cina ini ngejar ekonominya terus, tapi lingkungannya nggak diperhatikan. Cina ini ekonominya bagus, tapi lingkungannya buruk banget. Jadi ini kayak seakan-akan bikin perspektif, Tiongkok ini mungkin bagus dalam ekonomi, tetapi dalam hal-hal lain itu sangat parah banget. Nah, terus kalau kita kaitkan lagi, kenapa Tiongkok ini melakukan sebuah permintaan maaf langsung pada saat forum? Kenapa dia tidak langsung ketemu langsung di negaranya kalau ini memang isu bilateral? Kenapa dia harus melakukan permintaan maaf ini secara langsung pada di forum? Itu kan seperti memberikan persepsi ke negara-negara lain bahwa, oh Tiongkok kalau bikin masalah ke negara lain, dia langsung minta maaf. Dia nggak akan sembunyi-sembunyi. Jadi menurut saya di situ isu-isu globalnya yang menyangkutkan tentang perspektif negara-negara lain dan bagaimana negara-negara ini kayak memandang Cina. Tiongkok. Oke, masih ada yang mau nambahin? Kalau sudah tidak ada, apakah sudah puas dengan jawabannya? Kalau saya sih setuju sih sama pernyataan kelompok 4 barusan. Dari segi secara general, jadi Cina tuh kelihatan nggak memedulikan lingkungan, tapi hanya fokus ke ekonomi, sehingga menyebabkan negara lain tuh kayak bikin persepsi kalau Cina itu seperti tadi, hanya memedulikan ekonominya saja. Menurut saya masuk akal sih. Jadi thank you. Baik. Kalau ada yang tahu jawaban dari pertanyaan Gaby bisa membantu menjawab karena kami sedang mencarinya. Apabila teman-teman yang mengetahuinya bisa menjawab. Ada Sylvie yang mau bertanya? Ada Sylvie, saya persilakan untuk bertanya sembari kami mencari jawaban dari Gaby. Waktu dan layar saya persilakan Sylvie. Ya, terima kasih, tapi tunggu sebentar ya. Ya, sekali lagi terima kasih moderator. Saya ada satu pertanyaan, tapi sebenarnya mohon maaf nih kalau ternyata jawabannya sudah disebutkan pas presentasi tadi ya. Jadi kan di sini tadi kalian jelaskan kan dari ledakan ini ada lebih dari 100 ton polutan gitu kan yang mengalir melalui sungai kan ya. Saya konfirmasi lagi. Nah, itu menurut kalian kira-kira nih kira-kira pemulihan dari sungainya ini bagaimana ya? Butuh berapa lama? Mungkin pertanyaannya agak mustahil. Bukan pemulihan sih, tapi kayak pasti kan sungai ini kan dia jangka waktu kena polutannya ini kan bukan kayak cuma sebulan 2 bulan, pasti butuh beberapa tahun. Nah itu kira-kira berapa lama ya sampai akhirnya indikasi dari sungainya ini tuh polutannya itu tidak separah pas awal-awal ledakan itu. Itu aja pertanyaan saya. Sebenarnya minta maaf kalau pertanyaan saya terlalu ribet dan Baik, terima kasih Sylvie. Teman-teman, kalau ada yang mengetahui jawaban dari pertanyaan Sylvie, saya persilakan sembari menunggu kami yang mencari jawaban.
Baik, teman-teman, apabila ada yang mau menjawab, saya persilakan. Selain dari pemateri dan kelompok, teman-teman yang ada. Mohon maaf terkait pertanyaan Silvi, mungkin bisa tolong dituliskan ulang di kolom chat untuk memperjelas. Terima kasih. Sylvia, apakah bisa menulis ulang pertanyaan dan dikirim di kolom chat agar kami dapat melihatnya lagi? Baik, yang mau jawab, saya persilakan. Belum selesai ya? Belum, Bu. Kita masih mencari jawaban dari Gaby dan Oh iya. Sylvie. Iya, Bu. Santai aja. Take your time. Masih panjang. Iya, Bu.
Sylvie bisa tulis pertanyaannya tadi di kolom chat. Oke, baik. Terima kasih, Sylvie. Saya izin menjawab pertanyaan dari Sylvie yang menanyakan terkait butuh berapa lama sih untuk polutan di dalam sungai Songhua yang tercemar ini bisa dikurangi atau mungkin dihilangkan. Jadi kalau menurut pendapat saya, untuk memastikan jangka waktu penyelesaian masalah pencemaran sungai ini itu sulit ya, karena yang tercemar ini tidak hanya satu aliran sungai, tetapi aliran sungainya itu bahkan sampai ke negara lain, yaitu Rusia, dan juga berakhir di Samudra Pasifik. Dan berdasarkan yang sudah kami paparkan, bahkan sampai akhir tahun 2005 pun itu masih permasalahan ini tuh masih belum bisa diselesaikan dengan baik oleh kedua belah negara yang terkena dampak akibat pencemaran. Jadi kalau untuk berapa lama spesifik waktunya itu kurang bisa dipastikan untuk mengatasi pencemaran akibat ledakan tersebut. Mungkin itu saja dari saya. Baik, terima kasih. Ada yang mau ditambahkan? Kalau tidak ada yang mau ditambahkan, Sylvie, apakah sudah puas dengan jawabannya? Iya, terima kasih banyak ya, jawabannya saya sudah cukup puas kok. Makasih. Oke, baik, sama-sama. Untuk jawaban Gaby, kami masih bingung ya dengan pertanyaannya, jadi kami sedang mencari, karena belum pasti juga ini. Tapi kalau teman-teman ada yang tahu dari pertanyaan Gaby, bisa dijawab. Maaf guys, kalian di sini kurang paham kah dengan maksud pertanyaanku? Apa mau diulang? Iya. Gaby, mohon maaf, saya baru mau menjawab. Oh, oke, silakan. Oke, jadi yang dimaksud dari discharge area itu yang dimana daerah sungai yang merupakan arah aliran air ini menuju arah air ini itu menuju tanah yang sebentar. Mel, suaranya hilang, Mel. Maaf, saya grogi. Jadi discharge area ini merupakan daerah di mana arah aliran air tanah di tempat tersebut bergerak menuju permukaan tanah. Jadi arah aliran ini akan bergerak menuju ke atas, yaitu permukaan bumi. Nah, jadi airnya itu nggak cuma di situ-situ aja, atau bisa dibilang PLTA tersebut meningkatkan aliran air ini, ya bisa dibilang menguras air lah ya, sehingga polusi air yang ada di situ tuh bisa bergerak atau berkurang lah, berpindah tempat ya. Begitu saja dari saya. Terima kasih. Saya ingin menyederhanakan dari jawabannya Amel. Mungkin sederhananya itu ini merupakan seperti reversi osmosis. Ya ini ketika ada tekanan untuk memaksa air melalui membran yang sebagian permeabel ini menyaring kontaminan. Jadi ini kalau kita sederhanakan lagi ini seperti penyaringan. Kalau ingat pas SMA itu kita ada penyaringan air. Nah, itu yang terjadi di saat aliran discharge ini. Jadi, selain mereka memberikan tekanan agar benzin ini tidak hanya stuck di sungai, mereka ini juga mengalirkan. Jadi,
kan ini terjadi pada Januari Desember di mana titik-titik musim ini kan pasti sangatlah dingin lah ya, jadi pasti beku nih bensinnya. Sedangkan ini bensin itu harus digerakkan ke tempat yang lebih hangat, jadi mereka ini lebih gampang menguap. Nah, dengan setelah ditekankan juga, di saat ditekankan airnya ini, karena pastinya bendungan yang punya aliran ini kan pasti aliran air itu pasti deras banget ya. Jadi pasti bensin ini kayak lebih terpecah-pecah dan lebih gampang buat di dalam melakukan penguapannya. Jadi kayak reverse osmosis ini kayak memaksa pelarut-pelarut seperti bensin ini menjadi lebih kecil sehingga lebih gampang menguap atau lebih gampang buat disaring. Oke, baik, terima kasih. Gaby, apakah sudah puas dengan jawabannya? Atau ada yang mau ditambahkan? Baik, terima kasih ya guys atas jawabannya. Oke, sama-sama. Oke, waktu sesi tanya jawab telah selesai. Ini masih ada waktu kah? Waktunya masih ada atau? Udah cukup, kita ke main room. Grup 11 udah. Oke, demikian berakhirnya webinar kita kali ini. Namun sebelum itu mari kita mengucapkan hamdalah. Saya sebagai moderator dan teman-teman kelompok saya memohon maaf atas ketidaknyamanan dan ada salah kata selama webinar berlangsung. Dan kalau memang ada yang salah selama webinar ini, kami mohon maaf yang sebanyak-banyaknya. Selamat sore dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Sama-sama.